Ya, itulah tadi pidato dari Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka kemarin di Indonesia Arena di GBK Jakarta pasca diperkenalkan ke publik untuk pertama kalinya sebagai pasangan Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Kita akan langsung membahasnya bersama Bang Yan dan Pak Thomas masih bergabung. Pak Thomas? Ya, siap-siap. Baik Pak Thomas dan Bang Yan, tadi kita lihat kata-kata yang menarik. Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah di sini. Itu menjadi pertanyaan selanjutnya. Memang sebelumnya tidak tenang ya Pak Prabowo kalau Gibran belum muncul. Media tidak tenang, Gibran belum muncul. Nah ternyata Pak Prabowo juga ternyata jangan-jangan belum tenang sebelum kemunculan Gibran. Nah sentimen di media sosial sendiri seperti apa Bang Yan kalau dari Don Emprit analisisnya? Apakah ada shifting atau perubahan sebelum dan sesudah kemunculan Gibran kemarin? Ya, jadi gini, sosok Mas Gibran itu memang sosok fenomenal. Gitu, fenomenal karena munculnya itu penuh dengan drama. Ya, di tanggal 16 itu ada putusan MK yang begitu mengagetkan gitu ya, sampai akhirnya publik melihat ini bagian dari rekayasa munculnya Mas Gibran begitu. Nah, sentimen negatif cukup tinggi saat itu ya, dan sampai sekarang juga residunya masih ada. Cuma pidato yang tadi itu potensi memunculkan sentimen positif juga besar gitu. Dengan percaya dirinya Mas Gibran mengatakan, Pak Prabowo tenang Pak, saya sudah ada di sini. Itu bagian dari satu gimmick komunikasi yang disampaikan kepada publik untuk meyakinkan bukan untuk ke Pak Prabowo, tapi kepada para konstituennya. Gitu. Oke, ini sekarang lagi ada apa istilahnya gelombang begitu sentimen negatif, tenang, saya sudah ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kalau kita kemarin analisa ya Pak Thomas, Pak Prabowo ini seakan ya benar kalau dinyatakan jangan-jangan tidak tenang karena pada saat deklarasi saja tidak ada kemunculan Gibran ya. Tidak ada kemunculan Gibran, agak kurang lazim. Baca pres yang mengumumkan sendiri tapi bacawa presnya tidak ada tapi sudah diumumkan berbeda dengan pasangan lain. Kemudian pada saat tadi kita juga lihat gesturnya juga seperti berulang kali mengajak Gibran. Bahkan ada momen pada saat Gibran juga berkata duduk dulu Pak Prabowo. Pak Prabowo bahkan sempat berkelakar capres disuruh duduk cawapresnya nih. Nah, Anda melihat gaya komunikasi seperti itu seperti apa kemarin gesture politik yang ditunjukkan oleh Gibran? Apakah ini mampu mencuri perhatian seperti Joko Widodo jika kita flashback ke belakang, Pak Thomas? Oh, sangat-sangat ya. Bagi saya itu sangat. Pernyataan Pak Prabowo pada awalnya bahwa beliau bertekad dan siap untuk membangun apa yang disebut dalam political science itu adalah the welfare state, negara kesejahteraan. Konteksnya ini adalah mengentas kemiskinan. Dengan sebuah kata kunci tadi adalah beliau bertekad, hanya satu poin yang beliau harapkan adalah minta mandat dari masyarakat. Ini sebuah pernyataan yang hebat bagi seorang leader. Kemudian pada bagian yang kedua, Pak Gibran begitu tampil dengan memukau dan mengatakan bahwa tenang saja, silent, saya ada di sini. Itu sebuah bahasa verbal dan non-verbal. Tenang, saya ada di sini. Ada begitu banyak potensi yang tidak diungkapkan atau belum diungkapkan dengan mengatakan bahwa tenang, saya ada di sini. Bagi saya, dua orang ini telah menjalin komunikasi politik yang bersifat kolaboratif. Ya, jadi kaum milenial digandeng oleh Pak Prabowo dan betul punya kualitas yang boleh saya katakan sangat memadai dalam pidato singkat tadi atau boleh dibilang bahwa pernyataan politik dari Pak Gibran tadi. Beliau mengatakan bahwa seperti ayahnya ya Pak Thomas ya. Ada ya. Berarti memang bisa menarik perhatian seperti ayahnya Presiden Jokowi. Oh, ini tokoh publik. Ya, saya katakan bahwa dengan sebuah peribahasa boleh kita melihatnya secara konteks lain. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi ini peristiwa politik. Normalnya bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau ini adalah peristiwa politik, apabila pohon itu berada di tebing ya, ada di tebing. Buah jatuh menggelinding terus itu, digoreng terus. Lalu ada sungai atau bengawan yang ada di sini, Bengawan Solo ya. Buah itu dibawa terus sampai ke laut, lalu akhirnya berlabuh atau terus menggelinding ke lautan lepas dalam politik. Yang tadi Bung Yan bilang bahwa ini bisa ada sentimen politik yang tinggi, itu saya sepakat seperti itu. Konteksnya di sini adalah adanya satu momen baru ya,
itu budaya politik kita itu sudah mengalami apa yang disebut dalam pembaharuan demokrasi, ya. Kaum milenial atau generasi Z tidak lagi dilihat dengan sebelah mata, harus diperhatikan dan terus diperhatikan, apalagi ini diajak kerjasama bersama-sama terjun langsung dalam leadership kepemimpinan nasional. Baik, Pak Thomas, Begitu saya ke dulu Bung Yan terlebih respon saya, dahulu ya. Bapak. Bung Yan, tadi Pak Thomas bilang generasi Z tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Nah, apakah itu juga peran Gibran untuk mendongkrak elektabilitas Prabowo yang Anda lihat? Yang pasti gini ya, dari komposisi DPT ya, itu generasi Z dan milenial itu adalah generasi yang paling banyak komposisinya di pemilu 2024 ini. Artinya siapa yang bisa merebut hati suaranya milenial dan Z itu kemungkinan menangnya tinggi gitu. Terus yang kedua, pertanyaan kritisnya, apakah Mas Gibran itu merepresentasikan itu gitu. Mengingat pertama ya, munculnya Mas Gibran itu penuh dengan drama. Semua juga orang tahu. Terus di medsos itu banyak hashtag-hashtag yang negatif kepada Mas Gibran gitu. Nah, ini PR besar buat Mas Gibran untuk membalikan itu. Beda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu saya melihat gini, fenomena menarik Pak Prabowo itu. Pak Prabowo itu di benak publik generasi X itu masih kental dengan isu kekerasan, isu penculikan, ya. Tapi di generasi Z itu udah beda. Ya? Soal HAM juga. Di generasi Z beda. Yang muncul di medsos, Pak Prabowo itu lebih apa istilah anak-anak sekarang gemesin, Bang. Lebih gemes, Lucu, gemoy katanya gitu. Ya. Itu beda sekali gitu. Tingkat aseptabilitas terhadap Pak Prabowo di generasi Z itu lebih tinggi. Justru malah lebih tinggi. Gitu. Terus kalau kita berbicara soal Gen Z, maaf saya potong sedikit, itu kan sentimennya juga generasi Z sekarang juga melek politik. Mereka juga mengikuti perkembangan yang terjadi di media sosial, perkembangan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, soal kekhawatiran terhadap dinasti, soal kekhawatiran terhadap mengubah undang-undang demi kepentingan keluarga. Bagaimana Anda melihat itu? Jadi gini, yang membedakan generasi Z, generasi milenial dalam melihat politik, sumbernya itu dari medsos. Beda dengan generasi sebelumnya itu ngelihatnya dari media mainstream gitu. Nah di medsos itu ada sumber-sumber yang valid, ada yang tidak valid. Nah kehebatan dari generasi milenial dan generasi Z adalah mereka sekarang udah bisa nih mana data yang valid atau enggak. Kenapa bisa begitu? Karena media-media mainstream juga masuk di medsos. Seperti kayak misalkan Metro TV ada kan akun-akun medsosnya gitu. Nah dari situ kita bisa ambil kesimpulan adalah kalau kita muncul di medsos itu frame-nya jelek, kemungkinan besar diterima oleh generasi Z dan milenial juga jelek. Gitu. Nah dari situ kita lihat pantauan medsos terkait dengan Gibran. Di bulan ini masih bisa dipastikan Mas Gibran masih jelek. Itu PR panjangnya dia. Gitu. Terus yang kedua, Pak Prabowo positif. Gitu. Beda itu. Ya. Terus yang ketiga, Pak Ganjar, Pak Anies itu masih so-so, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah yang khusus untuk kubu Pak Prabowo dan Gibran itu kayak hitam dan putih. Kebetulan posisi Mas Gibran sekarang ini di posisi yang negatifnya tinggi. Kurang lebih seperti itu, Mas Iqbal. Baik, Pak Thomas, bagaimana Anda melihat ini beberapa saat ke depan, artinya tiga-tiganya sudah mendaftar, 3 pasangan calon akhirnya sudah berkontestasi ya. Ini Anda akan melihat apa dinamikanya nih setelah Prabowo Gibran kemarin muncul ke publik? Oke, konteks pemikiran politik atau lebih tepat budaya politik yang berkembang dalam perpolitikan kekinian, saya berprinsip seperti tadi bahwa budaya politik ini mulai berubah. Dan perubahan ini secara signifikan ketika Mas Gibran digandeng oleh Pak Prabowo. Maka generasi Z itu menjadi kekuatan utama atau milenial pada umumnya itu menjadi boleh dikatakan bahwa garansi politiknya dari Pak Gibran. Saya sedikit lebih melihat bagaimana cikal bakal atau asal muasal awalnya Mas Gibran itu muncul ke permukaan dan digadang-gadang pada awalnya oleh partai koalisi untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo. Kehadiran Mas Gibran ini sebetulnya saya mau menegaskan atau menggarisbawahi bahwa ini membongkar banyak hal. Membongkar peristiwa politik atau
political behavior, perilaku politik yang terjadi pada setiap partai politik peserta pemilu. Baik itu yang sudah terkoalisi dalam percaturan politiknya, koalisi Pak Prabowo dengan Pak Gibran, ataupun koalisi sebelumnya, karena kita lihat Pak Gibran ini kan berasal dari partai politik yang berpengaruh di negara ini. Boleh kita katakan bahwa partainya pemerintah yang sekarang sedang berjalan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gibran tadi, bahwa dia akan berupaya untuk melanjutkan. Itu sebuah pernyataan yang sangat positif itu. Sentimen positif, positif mental attitude-nya, generasi milenial atau generasi Z pada khususnya, itu sebuah poin yang paling bagus itu. Itu sudah terjadi perubahan yang saya sebutkan tadi adalah budaya politik mulai berubah. Itu Baik, sentimen Pak Thomas. politik mulai diangkat dari situ. Ya, Oke. begitu. Terima kasih Pak Thomas sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Dan Bung Yen juga terima kasih. Nanti kita ke dinamikanya seperti apa. Sebenarnya saya mau tanya juga kenapa kemarin Gibran selalu mengajak selfie di belakang ya istrinya. Beda dengan paslon lain. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Yen. Dan Pak Thomas juga tadi terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.